A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam fima ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha marfu'an qala la yara wajhi thalathatu anfus al-'aq liwalidayhi wa tariku sunnati wa man lam yusalli alayya idza dzukirtu baina yadayhi. Hadratul muhtaramin, dumateng para alim, para sepuh, tokoh masyarakat ingkang minulya, hadirin hadirat rahimakumullah, wabil khusus dumateng sedaya jajaran pengurus takmir Masjid Riyadhus Shalihin ingkang sangat kaula mulyakaken. Syukur alhamdulillah mengawali kajian kita di malam hari ini. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan kita bersama menunaikan ibadah salat maghrib kita kerjakan dengan berjamaah, disambung dengan duduk kita di dalam majelis ilmu dalam keadaan sihah wal afiyah. Harapan kita semoga ibadah kita, duduk kita saat ini di dalam majelis ilmu, Allah jadikan sebagai amal kebaikan yang diterima dan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sehingga dengan diterima dan diridhoinya amal kita, kita menjadi hamba-hamba yang sangat diperhatikan dan diperdulikan kebutuhan dan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, tidak ada penderitaan yang lebih menyengsarakan daripada kehidupan orang yang diterlantarkan. Nggih. Boten enten derita yang lebih menyakitkan koyok dene uripe tiyang sing diterlantarkan. Suami dicuekin oleh istrinya, kate berangkat ngantor kelambine njeketek kotor, wis gorong diumbah gak disetrika kondisi kotor. Nih. Akhirnya kate ngantor kelambine sak entene malah gak seragam oleh teguran. Biasa isu-isu nek kapak katene berangkat kerja
buka meja makan, makanan sudah tersaji dengan sampurna sekaligus minumane. Kok dilala saat itu krono atine sing wedok lagi mboten emut jare arek saniki. Akhirnya dijarno, enggak diperdulikan. Katene berangkat ngantor, buka meja makan mboten enten napa-napa ning ya, beras dijarno mentah, teh dijarno gelundung, pindang dijarno sik amis ngoten niku masyaallah. Mulai teko ngantor karepe kate istirahat delok oma acak-acakan ya, kotor. Ranjang tidur nggih ngoten gak garu-garuan. Mboten enak. Nggih kan? Ati niki mboten lega. Wong lanang gak diperhatekno tiang estri, hidupnya serba mboten nyaman. Demikian halnya sebaliknya. Enten tiang estri kok uripe diterlantarno ambek wong lanang. Ya. Sami kemawon. Mboten eco. Ya. Wis gak tau disambangi. Blonjo gak patek akeh, teko-tekone diuring. Uring. Soalnya apa? Gak diperdulikan, diterlantarkan. Anak karat-karit buat sekolah, pembuatan sekolah wis gak diurusi, sakit ya gak dipratekno, bojo nggih ngoten, kan? Keplayu karepe dhewe, bingung karepe dhewe, ndolek dhuwit dhewe. Sing lanang gak tahu mulih, belonjone kurang, teko-tekone ngamuk-ngamuk, mboten eco. Nah. Wong wedok gak diperhatikaken tiang jaler mboten eco. Tiang jaler mboten diperhatikan istri juga mboten eco. Anak ya, diterlantarkan oleh orang tua. Akibatnya niki ngepang-ngepang nih. Lu jangan dikira anak-anak pang-pangan itu orang-orang miskin dong ya. Banyak di antara mereka itu orang-orang yang berkecukupan. Lu napa kok kondisinya kayak ngoten? Pilihan itu. Pilihan hidup. Soalnya apa? Stres urip di omah. Ya. Jaluk duit nang bapak diamuk, dia jaluk duit nang ibu, jaluk duit nang ibu juga dikei diamuk. Pendino rame ae. Nen anak stres, akhirnya memilih jalan hidup ndolek ketenangan, melok ngepang niku. Orang cukup. Napa boleh kok ngoten? Itu adalah akibat dari kurangnya perhatian orang tua, menelantarkan anaknya. Orang tua pun juga demikian. Karepe wong tuwa duwe anak sing akeh, engko mek menawa tala siji melok bojone, siji bingung ambek pekerjaane, mek menawa tara kali 5 cedhek ambek omahe, iso disendeni nalikane awak wis pangsiun, nalikane awak wis umur, wis gak patek kuat nyambut gawe, umur karek titik nutukno digawe ibadah, cek tenang melok anak karepe wong tuwa ngoten. Tapi anak gak gelem disendeni, orang tua diterlantarkan. Begitu menginjak usia tua gara-gara lorowan dititipno di pantai. Padahal suke
anak-anake sugih, nelongso nemen ya. Anak diterlantarkan orang tua dampake nggih mboten sae. Wong tuwa diterlantarkan anak uripe nggih ngenes melas. Suami diterlantarkan istri, istri diterlantarkan sama. Nggih. Allah sebagai pencipta ketika menelantarkan kita sebagai hambanya, ya nopo modele menungso nek kapak uripe diterlantarkan oleh Allah niki diunggahkan gede kan sami. Nggih. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaat daripada beliau. Kita berharap untuk menjadi umat yang dekat dengan beliau. Kok tiba-tiba yang kita harapkan satu-satunya tidak memperdulikan kepada kita karena tidak cinta kepada kita, sehingga kita sebagai umat diterlantarkan oleh nabina. Ya no penasibe. Ini kan? Kalau sudah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini enggak suka kepada kita, kita mau berharap dicintai oleh siapa? Wah, gak apa-apa masih kanjeng Nabi gak cinta, yang penting pangeran cinta. Mungkin Allah cinta kepada kita sementara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gak cinta kepada kita? Nggak apa-apa masih gak dicintai karo kanjeng Nabi Muhammad. Sing penting para malaikat akan membantu kepada kita. Mungkin nek pun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak suka kepada umatnya, maka Allah pun tidak akan suka kepada umat tersebut. Kalau sudah Allah tidak suka kepada umat tersebut, semua para malaikat-malaikat Allah pun tidak akan suka kepada hamba tersebut. Bahkan tidak hanya para malaikat, tapi semua makhluk Allah, baik manusia, jin dan yang lainnya, tidak akan suka kepada orang yang tidak dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Betapa sangat sengsarane uripe tiyang nek kapak mboten dikonco, mboten diwawu kali kanjeng Nabi. Ini kan lengge ora. Yang satu-satunya makhluk yang bisa memberikan syafaat di hari kiamat itu adalah kanjeng Nabi. Lu kok dilala kanjeng Nabi mboten cinta kepada kita? Mungkin siapakah mereka di antara nih? Riwayat saking Sayyidina Anas. Riwayat saking Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Anas, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman ila ghanamin lahu. Suatu saat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki terus Sayyidina Anas medal. Keluar dari rumahnya suatu hari, tang budi kanjeng Nabi medal saya griyane ila ghanamin lahu, ingin melihat kondisi kambing milik beliau. Niki pelajaran sangat berharga. Nih ya, soalnya beliau teladan. Beliau teladan kita. Ternyata miyose kanjeng Nabi, keluari kanjeng Nabi tidak hanya ke masjid untuk menjadi imam sholat. Miyose kanjeng Nabi tidak hanya ke medan pertempuran untuk berperang melawan orang kafir, dakwah ilallah. Mboten. Nggih.
Miyose Kanjeng Nabi juga tidak hanya karena silaturahim atau hijrah, mboten. Tapi miyose Kanjeng Nabi dari rumah suatu hari, kata Sayyidina Anas, kemana? Ingin melihat kondisi kambing milik beliau. Berarti koyok-koyok miyose Kanjeng Nabi dalam rangka ngurusi kerja, nyambut gawe. Ya. Ayo diniati, kesempatan bagi kita yang punya pekerjaan. Niat mencontoh Kanjeng Nabi. Soalnya Kanjeng Nabi keluarnya juga untuk melihat kondisi kambingnya. Meskipun buatan kata ghanam itu satu. Ghanam itu satu. Nggih nek kata agnam. Niki ghanam satu. Meskipun punya satu. Tapi kan beliau keluar dari rumahnya. Wong beliau teladan. Melihat apa? Kambing milik beliau. Kita niatkan saat kita keluar dari rumah untuk mengurusi dunia kita, untuk mengurusi ekonomi kita, untuk mengurusi pekerjaan kita, untuk mengurusi peliharaan kita. Kita mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam karena terhubung pekerjaan kita dengan pekerjaan beliau, dan pada akhirnya dengan kita keluar mencontoh mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba nalikane Kanjeng Nabi keluar dari rumahnya ingin melihat kondisi kambing beliau, wa fiya ajirun lahu yar'aha, ternyata kambing beliau ini ada yang mengembala. Enten sing angon dipados nesu kete, wayahe ngelak di pondhetaken toyone, kepanasan diistirahataken, dikandangaken ngaten. Cuman ada sedikit keganjalan yang dijumpai oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau enggak suka melihat pandangan yang seperti ini. Napa? Ketika kambing ini dipelihara oleh ajir niku karyawan yang digaji, yang mengembala. Ternyata idzan bil ajiri mutajarridun fiha min thiyabihi. Ternyata si pengembala kalau wau mungkin karena cuacanya sangat panas, ente di tengah-tengah padang pasir, akhirnya piyambake niki mboten betah, ngagem rasukan mboten betah, akhir rasukan dilepas. Sehingga dia dalam keadaan telanjang dada. Bener dengkule ketutup, bener udele mboten ketinggal. Artinya dia dalam menutup aurat, tidak sampai membuka aurat. Meski demikian, pandangan yang seperti ini menjadikan Kanjeng Nabi enggak suka. Karena Kanjeng Nabi enggak suka, keluar terucap dari lisan beliau sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan, kam indana min ajrika. Sampeyan nyambut gawe mengembala wedhus, mengembala kambing iki pirang dino, gajian yang harus Anda terima itu berapa mestinya? Diingatkan oleh Kanjeng Nabi. Ini muncul gara-gara Kanjeng Nabi enggak suka melihat pandangan yang semacam itu. Mboten ngamuk ya, cuma ngaten tok. Matur Kanjeng Nabi. Kuat. Akhirnya apa? Perasaan si pengembala kambing niki. Begitu perasaan beliau bertanya, "Ya Rasulullah, alam uhsin ar-riayata wal wilayah?" Wahai utusan Allah, napa kula niki kirang saya anggene ngembala kambing panjenengan? Apa saya biarkan kambing panjenengan kelaparan sehingga menjadikan kambing panjenengan kurus dan enggak sehat? Saya kan sudah berusaha untuk memperbaiki pekerjaan kami. Kambingi luwe kula aritaken, kambingi ngelak kula
pendetaken toya, kambinge kepanasan kula lebetaken teng kandang. Mergane sak mangkin kondisine kambinge gemuk. Apa yang menjadikan pekerjaan mana yang tidak baik dari yang saya lakukan hingga panjenengan tidak menyukai terhadap pekerjaan saya? Saya rasakan omongan panjenengan kok seakan-akan zaman kajenge mem-PHK kula. Kok sampai ngungkit-ngungkit masalah bayaran. Ya napa jawabannya Nabi? Bener. Nek pekerjaanmu aku gak nyacat. Nggih, pekerjaanmu api aku gak nyacat. Cuma sing gak tak senengi jawabannya Nabi. Inni la uhibbu ayyakuna fiha man la yastahyi minallahi in azza wa jalla idza khala. Aku iki gak seneng nek kapak ono karyawan nalikane dhek ijenan kok gak rumangsa izin marang Gusti Allah. Subhanallah. Niki pendidikan yang sangat tinggi. Pengembala loh nih. Pengembala nih. Dididik kali Kanjeng Nabi, merasalah Anda itu selalu diawasi oleh Allah. Sekalipun gak ada makhluk di sekitar Anda, gak ono wong lanang, gak ono wong wedok, jangan Anda itu terus melakukan sesuatu semaunya sendiri. Akhirnya melepas baju karena merasa tidak ada yang mengawasi. Nek sampeyan rumangsa gak ono sing ngawasi terus ngelepas baju, di manakah Allah? Mungkinkah Anda bisa bersembunyi dari pandangan Allah? Aku gak seneng nek kapak ono karyawan nalikane ijenan gak rumangsa izin marang Gusti Allah, sehingga dengan mudahnya ia melepaskan pakaiannya. Niki sing mboten buka aurat loh. Nggih. Ini hanya telanjang dada. Auratnya tertutup, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mboten suka. Mengapa? Kurang etika. Subhanallah. Pelajaran para rawuh ingkang sangat kawula muliakan. Makanya betapa sangat istimewanya ketika ada seorang karyawan, ia itu memenuhi kewajibannya sebagai hak daripada majikan dan juga melakukan kewajibannya sebagai hak daripada Allah Sang Pencipta. Istimewa niki. Kata-kata samangkin kan boten. Karyawan itu sangat peduli dengan kewajiban-kewajibane. Napa boleh sangat memperhatikan terhadap apa yang disukai oleh majikan. Masalah wedi di PHK, wedi dipecat. Pekerjaan ini kalau mulai ini jam itu, siap-siap jam 5:30 pun siap-siap. Nah, jam 5:30 pun siap. Padahal kerjone mulai ini jam itu. Mungkin kadang-kadang ketika waktu zuhur krono teng masjid niku tebih, nek kapak melok Jumatan dek masjid mengakibatkan DE gak nemu waktu untuk makan siang. Tapi nek desekno makan siang otomatis ketinggalan Jumatan. Akhirnya dengan ringan ia meninggalkan Jumatan, sing penting gak ketinggalan makan siang. Kok nek kapak gak makan siang gara-gara Jumatan, penggawean mari Jumatan loyo semaput aku. Nih, nah penggawean sae, tapi haknya Allah tidak diperdulikan. Ini ya. Tak sama mungkin. Napa mana menjelang Ramadan ngeten niki, pabrike gak ono
AC ini, ya. Kadang-kadang di pabrik mboten enten blower ini. Waduh, sing jane sambate gak karu-karuan. Nggih, sing panas sing gak karu-karuan. Wah iki akhire ana nek penggaweane masyaallah. Telat niku mboten nate. Apa wae wedi kena poin. Telat mboten nate. Cuma kadang-kadang sholat zuhur dikorbankan, poso dikorbankan, haknya Allah diabaikan, hak majikan sangat diperhatikan. Iya. Terus terang. Sampeyan nate berangkat Jumatan 2,5 jam sudah persiapan saat dari Jumatan, koyok ini sampean persiapan katanya nyambut gawe 2,5 jam. Nah, kajing sembahyang subuh. Nanti ya persiapan sebelum sembahyang subuh 1,5 jam sudah persiapan untuk melaksanakan ibadah salat subuh. Koyok dene sampean persiapan katanya nyambut gawe 1,5 jam sebelum bekerja. Nah, jarang ya. Tentu jarang, nggak tahu mungkin ya. Soalnya berat. Subhanallah. Ya. Niki lho para rawuh ingkang sangat kawula muliakan. Kanjeng Nabi nek kapak mboten suka. Kok ini kau. Karyawan yang hanya memperdulikan kesenangan majikan. Nih, karyawan yang hanya memperdulikan pekerjaan nih. Lu aku dibayar, iya dibayar. Lah pangeran sing nyiptakno sampean, gak sampean ajeni. Nah, maka kalau ada karyawan yang hanya lebih mengutamakan pekerjaan nih, mengabaikan haknya Allah yang harus disembah, inilah karyawan yang tidak disukai oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Atas-atasnya. Tapi nek karyawan ini mampu memenuhi haknya Allah sebagai Tuhannya, memenuhi haknya majikan sebagai orang yang menggajinya, istimewa, termasuk salah satu orang yang tidak akan mengalami kecemasan di hari yang mencemaskan, termasuk orang yang tidak akan mengalami rasa takut di hari yang sangat menakutkan, yaumul kiamat. Siapa? Karyawan yang mampu memenuhi haknya majikan yang menggajinya dan memenuhi haknya Allah yang menciptakannya. Wae sembayang, wae nyambut gawe, wae poso, wae Jumatan. Gak peduli menangi waktu istirahat atau gak menangi waktu istirahat, gak peduli menangi waktu gawe makan siang atau tidak. Yang penting sembahyang dhisik diutamakan. Wah, niki istimewa. Ini nanti termasuk salah satu orang yang tidak akan mengalami rasa takut yaumul qiyamah di hari yang sangat menakutkan. Sinten? Karyawan, bukan kiai, bukan ulama, karyawan. Abdun adda haqqallahi wa haqqa mawalihi wa haqqa mawalihi. Ya, istimewa. Lah nek kapak napa ning imbang sebelah. Ya. Kepentingannya majikan diberatekno, kepentingannya pangeran boten diperdulikan. Lah niki bahaya, akan menjadi manusia yang tidak dicintai oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pramilah Sayyidina Ahmad As-Sakandari, nggih, Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau mengatakan dalam salah satu kitab beliau, ngeten, wala yadkhul alaikal ihmal illa bi ihmalika an mutaba'atin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Wala yadkhul, dan tidak akan masuk, alaika menimpa kepadamu, al-ihmalu dicuekin, al-ihmalu diterlantarkan, artinya hidup panjenengan tidak akan diterlantarkan.
baik diterlantarkan oleh Allah atau diterlantarkan oleh Rasulullah. Kita tidak akan diterlantarkan kehidupannya, baik oleh Allah ataupun oleh Rasulullah. Keterlantaran itu akan menimpa dalam kehidupan kita. Faktornya cuma satu. Nih, ini kan berangkat itu merambatnya dan gak ono napa wau napa niki Bang, kesengsaraan yang lebih menderita daripada hidupnya orang yang diterlantarkan, kan ngoten. Ternyata faktor yang menjadikan manusia itu diterlantarkan oleh Allah, diterlantarkan oleh Rasulullah, mboten diperdulikan oleh Allah, mboten diperdulikan oleh Rasulullah satu. Napa niku? La yadkhul illa bi ihmalika bim'an mutaba'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keterlantaran itu akan kita rasakan dalam kehidupan manakala kita menelantarkan diri kita sendiri daripada mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nek pun kula kali panjenengan iki cuek, membiarkan dirinya dari mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang demikian ini menjadikan hidup kita diterlantarkan oleh Allah dan tidak diperdulikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nek pun ngeten niki repot, terancam hidupnya. Hidupnya terancam. Hidupnya terancam. Kenapa terancam? Terancam hidup kita dari bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mata kita akan dibutakan oleh Allah sehingga tidak bisa melihat keindahan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalahnya apa? Masalah kita menelantarkan diri kita dari mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Enten hadis marfu riwayat saking Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu. Kanjeng Nabi mengatakan, la yara wajhi salasatu anfusin. Ini hadis marfu. Yang artinya, katakannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yara wajhi salasatu anfusin. Ada 3 golongan manusia, enten 3 nyowoni menungso, 3 kelompok manusia, la yara wajhi, yang tidak akan mampu melihat wajahku nanti di hari kiamat. Padahal Kanjeng Nabi niku tak ubahnya seperti matahari di siang hari, tak ubahnya seperti purnama di malam hari. Mboten enten sing mboten saged ketinggal. Sak donya ketinggal. Ketika ada purnama, ketinggal. Matahari, semuanya kelihatan. Jangankan orang yang melihat, orang yang buta pun ketika matahari terbit kelihatan apa mboten? Padang kan, nek merem niki kok peteng, kok berarti pun masuk waktu malam. Tapi nek mripate niki ketinggal rada enten padang, berarti ada matahari yang terbit. Lah Kanjeng Nabi niku tak ubahnya seperti matahari, anta syamsun. Ya kan? Nah berarti ini anta syamsun, anta panjenengan ya Rasulullah, syamsun adalah matahari, anta badrun, panjenengan itu adalah purnama, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Lagi kan itu kan Nabi. Sinten sing boten saged ningali matahari, sing utan wis saged ningali saking terangi.
Lu kok dilala enten tiang yang matanya dibutakan oleh Allah yaumal qiyamah sehingga menjadikan ia tidak melihat sosok matahari yang lagi terbit. Mboten ketinggal dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lu nek mboten ketinggal kal dumateng Kanjeng Nabi, kepada siapa kita akan minta pertolongan? Nun? Ya. Betapa sangat sengsaranya kehidupan orang yang mengalami kalau kehidupan yang dialami oleh orang yang tidak bisa melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Niki sing jenenge mahrum. Ini orang yang mahjub. Siapa ya Rasulullah? Orang-orang yang tidak akan, 3 golongan yang tidak akan melihat panjenengan. Yang pertama, al-aqli walidaih, anak yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Oh, niki. Nih, yang pertama, anak yang tidak punya rasa terima kasih kepada orang tua yang melahirkannya. Akhir zaman, pirang-pirang berita yang memberitakan anak membunuh ayah kandungnya. Nih, anak yang nikah dengan ibu kandungnya. La haula wala quwata illa billah. Terjadi ngoten niku. Terjadi. Tiang sing kaya ngeten niki, la yandurullahu ilaihim yaumal qiyamah. Allah tidak akan melihat mereka di hari kiamat. Allah tidak akan peduli kepada mereka di hari kiamat. Allah tidak akan memperhatikan kepada mereka di hari kiamat. Mboten direken sampai pangeran. Ya ono apa? Nasibe tiyang sing mboten direken ambek Gusti Allah. Nasibe tiyang sing mboten ditingali kali Gusti Allah. Kita saja andai kata hidup dengan keluarga, orang tua kita kok enggak mau melihat kita, tersinggung kok kita? Nggih. Mboten enak. Ono apa iki kok ibu kok rupane asal-asal ndelok aku iki? Ono apa bapak iki? Salah apa iki? Kok rupane ndelok aku kok kudu melengos kok asal-asal nek kate ngejak ngomong. Tidak nyaman. Ada perbuatan salah yang kita kerjakan sehingga kita nggak dilihat oleh orang tua, betul nyaman, Bun. Lu kondilalan niki enten tiang yang nggak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mboten diperdulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang nggak akan diperdulikan oleh Allah? Orang yang diabaikan oleh Allah. Yang pertama adalah al-aqli walidayh, anak sing boten gada rasa terima kasih marang wong tua kali ini. Ojo katene bentak, ngomong ngeten tok mau mboten angsal kok, apa maneh bentak. Hati-hati. Ini Gusti Allah dawuh wonten ing Al-Qur'an, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Nggih. Gusti Allah ngerti wong tua iku nek kapak tambah tua tambah nyocot. Allah tahu orang tua kalau semakin tua itu tambah ngerepotno, akeh penyakite. Awak kate kerja dikon ngeterno. Ya, muli-muli durung istirahat, durung apa dikon berangkat maneh. Ngerti Allah itu, ngerti. Penggawean Allah ngerti. Tapi Allah berpesan kepada kita anak-anaknya seraya mengatakan wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada orang tuanya, ibu bapaknya. Ihsan itu berbuat baik. Napa wale ili ngo perjuangane wong tua, hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra.
Kita nggak nyadar kalau kita ini pernah dibopong di dalam perut ibu kita. Dalam selama 9 bulan. Kurha, nawa artinya kurha niku. Nggak disukai. Ibu mengandung kita dalam keadaan susah payah. Saking kepinginin duwe anak dibelani masih mboten enak maem. Makme titik mutahe rong ebor. Ya sampai sing medal kuning-kuning wujare pawaite gak karo-karon. Lho ngoten niku ya meneh anak maneh. Lenge. Soalnya memang seneng duwe anak niku, sayang nang anake. Menderita 9 bulan. Nedha mboten eco, tilem mboten eco, ngunjuk nggih mboten eco, kadang-kadang mboten klebonan napa-napa 4 bulan. Enten sing cuma ngunjuk toyo petak tok. Engko nek kakean mutah. Nek kelebonan sekul mboten saged pun. Mesti mutahe. Kate tuku pil gak kuat tumbase, akhirnya dijarakan ngoten. Nalikane melahirkan wa watu'atuhu kurha, di saat melahirkan pun juga dengan susah payah. Waktu mengandung dialaminya dengan susah payah, waktu melahirkan pun juga dialami dengan susah payah. Masya Allah. Wa hamluhu wa fisaluhu, mengandung sampai menyapihnya salasuna syahra, 30 bulan. Nggih. 3 sasi. Kok ngoten? Menyusui kan 30 bulan berapa tahun? 2 tahun lebih 6 bulan. 2 tahun itu masa menyusui. Masa menyusui 2 tahun. 6 bulan itu masa mengandung yang paling cepat. Niku nek mboten 9 tahun. Soalnya minimal perempuan mengandung itu 6 bulan. Persis pun 30. Gusti Allah mengatakan wa hamluhu, metengi, wa fisaluhu, nyapini, nyapin dugi netekni le, nyapin dugi susu salasuna syahron, mulai ngandung sampai melahirkan sampai tuntas nyuson ini 30 bulan. 30 bulan 2 tahun 6 bulan, persis masa yang paling cepat mengandung 6 bulan, masa yang paling maksimal untuk menyusui 2 tahun. Subhanallah. Soro nemen soro nih, kadang-kadang durung 2 tahun wis hamil maneh, nggih kan? Lenge. Subhanallah. Mereka ini diwasiatkan oleh Allah berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Lu nek apa enten anak gak punya rasa terima kasih, gak memikirkan kalau dia pernah besar disusui oleh air ASI ibunya, dibesarkan dari kandungan ibunya, gak merasa kayak ngoten, itulah pertama kali orang yang tidak akan mampu melihat sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Sini berkali. Siapa mereka yang tidak akan melihat sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Watariku sunnati. Niki wau tiang sing napa wau menelantarkan sunnah Kanjeng Nabi, meninggalkan sunnah Kanjeng Nabi, mboten peduli terhadap sunnah-sunnah Kanjeng Nabi. Mereka tidak akan bisa melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah. Ya. Eman marhaban. Eman. Kula nate ditegur sama
Saya punya ayah. Sampai saat ini eling kula. Kula niki susu. Tergesa-gesa. Ambil air wudhu, tergesa-gesa. Bener, semuanya saya basuh 3 kali. Kalau gosok 3 kali, kalau gosok 3 kali, kalau usap 3 kali, telinga juga demikian, leher juga demikian. Di saat membasuh kaki, kulo basuh 3 kali, tapi mboten kulo sela-selai, mboten kulo ngeten-ngeten. Sikile niki, paham di sela-selai nggih? Tidak saya sela-selai. Soalnya kalau nate ketinggal orang yang dikenal wali ketika wudhu di masjid, nggih, mboten disela-selai tapi digosok ngeten sikile. Digosok-gosokaken. Kayak berseni ngeten lho. Kayak digosok-gosok sikil satu dengan kaki satu dengan kaki yang lain. Ganti nih nyela-nyelani. Kula niru ngoten. Wong tuwa ketinggal. Langsung ditegur sampai niki eling. Ya napa tegurane? Lho kok gak nyela-nyelani sikil? Gak ketok Kanjeng Nabi lho, ngeten. Ya Allah. Lho kok gak nyela-nyelani sikil? Gak ketok Kanjeng Nabi. Pelajaran. Pelajaran. Sakniki umat kata yang tidak memperdulikan terhadap sunnah Kanjeng Nabi. Zaman sahabat ketika berperang, 1 bulan sebelum berperang orang kafir sudah dikasih rasa takut menghadapi orang Islam. Akhirnya tiang Islam kok ngelawan ambek wong sing wedi nang awake, ya gampang mesti menangi. Suatu saat kajenge perang ambek tiang kafir, wong kafir mboten gak ada wedi. Ono apa iki biasae wong kafir wedi kate perang menghadapi orang Islam. Saiki gak wedi kok malah nantang. Jadi Sayyidina Umar, jangan-jangan ada sunnah Kanjeng Nabi yang kita tinggalkan saat ini. Dipetani apa mboten? Jubahan nggih, surbahan nggih, apa sunnah Kanjeng Nabi yang belum kita lakukan? Ngeraya kesake siwak. Wah, siwak. Ternyata semuanya saat itu tidak ada yang membawa. Niki perang loh. Duduk kate sembayang. Nek kate sembayang gak nggawa siwak pan kate perang lho. Bingung dengan siwak. Akhirnya ditunda peperangan sesaat. Untuk apa? Naik ke pohon siwak, mengambil batang-batang siwak sehingga dipakai siwak oleh mereka. Saking perhatiannya dengan sunnah Kanjeng Nabi. Subhanallah, di saat umat Islam, para sahabat Nabi naik di atas pohon siwak untuk bersiwak karena itu merupakan sunnah, Allah mengkasih rasa takut di saat itu juga terhadap hatinya orang-orang kafir yang melihat kondisi umat Islam naik di atas pohon. Koyok-koyok terlihat oleh orang kafir. Kalau dia pangeran, terlihatnya orang-orang Islam itu lagi mengasah gigi mereka dengan pedang, dengan pisau. Kok iso delok siwak ketok lading, dianggap oleh mereka orang-orang kafir, oh ternyata orang Islam mengasah gigi mereka dengan pisau, kita akan dimakan sama mereka. Akhirnya ketakutan, umat Islam memenangkan peperangan tanpa adanya pertumpahan darah. Ngikari mundute cara negara dikuasai oleh orang Islam. Lah niki lho hikmah perhatian terhadap sunnah Kanjeng Nabi. Agama kita akan berwibawa menurut pandangan orang lain. Lah mungkin orang Islam gak ada yang berwibawa. Nih, kalau jadi segani yang Islam mungkin apa? Mungkin karena itu faktornya. Kita semakin jauh dari sunnah Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingat materi guru-guru ngeten. Materi guru-guru. Nggih bener bukan hadis nih. Tapi terbukti. Materi guru-guru ngeten. Di saat umat ini mulai jauh dari sunnah Kanjeng Nabi,
maka akan muncul bermacam-macam penyakit yang belum diketemukan obatnya. Ternyata itu sudah merupakan akibat. Enten penyakit sing gorong ketemu obatnya, itu sudah merupakan akibat. Gara-gara nopo? Umat Islam mulai meninggalkan sunnah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayo, kalau memang kita sayang kepada diri kita, kita sayang kepada diri kita, jangan kita abaikan sunnah-sunnah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mampu untuk kita kerjakan. Yang mampu untuk kita kerjakan. Jangan diabaikan. Kok diabaikan dengan sengaja? Walah wong sunnah lho. Bener sunnah. Napa sunnah? Sunnah iku nek apa dilakoni oleh ganjaran, nek gak dilakoni gak oleh siksa. Iya bener, itu artinya sunnah. Tapi ketika Anda mengamalkan, Anda akan menjadi orang yang paling beruntung. Dan ketika Anda meninggalkan, Anda akan menjadi orang yang paling rugi. Bukan hanya sekedar tidak mendapatkan pahala, tapi menjadi orang yang paling... Adakah kerugian yang lebih dibandingkan orang yang tidak melihat wajah Nabi Muhammad SAW? Ayo, rugi 2 juta iso ditoleki? Rugi 5 juta iso ditoleki maneh? Tapi nek kerugian mata kita dibutakan oleh Allah dari melihat wajah Nabi Muhammad, kerugian apalagi yang lebih parah daripada ini? Nah, makanya terus dikasihkannya Nabi, la yara wajhi salah satu anfusin al-aqli walidayhi. Yang kedua, watariku sunnati. Si nomor 3, man lam yusolli alayya idza dzukirtu indahu. Idza dzukirtu baina yadayhi. Orang yang tidak mau membaca sholawat kepadaku di saat namaku disebutkan di hadapannya. Kepireng namine Kanjeng Nabi disebut di hadapannya, ia tidak mau membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Persis dengan cerita yang pernah dialami oleh Sayyidatina Aisyah. Nih kan, ketika Sayyidatina Aisyah menenun, tiba-tiba angin menghembus dengan kenceng, numplek damare pecah gara-gara teng lemah. Akhirnya Sayyidatina Aisyah kaget, lugur jarume mboten kelihatan, digerabak-gerabak mboten kelihatan untuk lemah, tambah mancep, tambah mboten ketinggal. Barang mboten ketinggal, mandek penenune. Jaite napa ndondomine mandek. Kanjeng Nabi subhanallah moro-moro tiba-tiba masuk ke dalam kamar. Ketika Kanjeng Nabi masuk ke dalam kamar, semua sudut-sudut kamar terterangi dengan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai sing asale Sayyidatina Aisyah mboten ketinggal jarum gara-gara gelap gulita. Akhirnya Sayyidatina Aisyah mampu melihat jarum dan mengambilnya. Seraya mengatakan, ma adwa wajhuka ya Rasulullah, betapa sangat bercahayanya wajahmu ya Rasulullah. Mangkul mboten ketok nang jarum, kula grabak-grabak mboten ketemu, jenengan masuk ketinggal jarum, langsung kula pundhut. Ya apa jarikannya Nabi? Ya Aisyah wainun liman lam yaroni yaumal kiamat. Celaka wahai Aisyah. Sinten kanjeng Nabi? Orang yang tidak melihat wajahku yaumal kiamah. Siapa ya Rasulullah orang yang tidak akan melihat wajah panjenengan ya Rasulullah yaumal kiamah? Mereka orang-orang yang celaka itu siapa ya Rasulullah? Kanjeng Nabi menjawab, orang-orang yang tidak mau membaca sholawat kepadaku di saat namaku disebutkan di hadapannya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Para rawuh ingkang sangat kawula mulyakaken, itulah 3 golongan yang dalam nggih. Yang pertama, anak yang durhaka kepada orang tua. Yang kedua, orang yang meninggalkan sunnah Kanjeng Nabi. Yang ketiga, orang yang tidak mau membaca sholawat di saat Nabi disebutkan namanya di hadapannya. Bahwa enten tambahan, nadikane enten tiang boten gada izin kepada
Allah di saat sendirian akhirnya dia melepas dengan pakaiannya, itulah di antara yang tidak disukai oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga dados ilmu sing manfaat dibarengi kelawan ridha saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin bi sirri asraril Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Napa enten sing perlu ditangletaken malih? Cekap nggih. Niki mawon ingkang saged dalam aturaken kirang langkung nyuwun agung pun pangapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.